Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wa salamuhu alaihi amma ba'd. Pertama-tama segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya yang beriman, pada sahabat-sahabatnya dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala mesti memberikan kepada kita karunia-Nya dan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Sebelumnya kita juga sedang membahas ini ya, tentang sifat malu kalau tidak salah, dan kajiannya pun belum selesai. Mungkin nanti setelah mengambil tema al-ishku, kita masuk ke tema melanjutkan tema sebelumnya. Akan tapi ada mukadimah yang ingin kita sampaikan, yaitu kisah tentang seorang imam yang bernama Abdullah ibnul Mubarak. Imam Abdullah ibnul Mubarak. Beliau itu ahli ilmu iya, ahli harta juga iya, dan ahli jihad pun juga iya. Imam Abdullah ibnul Mubarak. Beliau menyekolahkan 8 muridnya, 8 muridnya, dan semua muridnya menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpinnya orang-orang beriman di bidang ilmu yang berbeda-beda. Abdullah ibn Mubarak. Disebutkan tentang Abdullah ibn Mubarak ini, ada orang yang ikut safar bersama dirinya. Ikut safar bersama Imam Abdullah ibnul Mubarak. Kemudian setelah beberapa waktu safar, orang ini berkata di dalam hatinya, apa ya yang membuat Imam Abdullah ibnul Mubarak ini menjadi orang yang sangat dikenal oleh orang banyak, dikenal dengan keilmuannya, kesolehannya, dan kebaikan-kebaikannya. Orang yang sangat masyhur sekali, orang yang sangat dikenal oleh banyak orang. Padahal, kata orang ini, padahal saat safar saja, ia tidak banyak melakukan hal-hal yang berbeda dengan kita. Tidak ada hal-hal yang ia lakukan yang berbeda dengan yang kami lakukan. Jadi orang ini heran gitu. Kok ada ya orang seperti Imam Abdullah ibnul Mubarak ini, yang jika namanya disebut, semua orang pasti mengatakan rajulun saleh, orang saleh, orang baik, ilmunya luas, perbuatannya dengan ilmunya sinkron, ucapannya dengan perbuatannya sangat sinkron sekali, terkenal banget. Akan tetapi orang ini bingung,
sebesar imam ini, tapi amal perbuatannya sama dengan yang dilakukan oleh kami-kami. Saat safar dia sholat, kami juga sholat. Dia saum, kami juga saum. Dia sholat malam, kami juga sholat malam. Dia berzikir, kami juga berzikir. Kemudian dia baca Quran, kami juga baca Quran. Tapi kok bisa berbeda? Sampai akhirnya datang suatu malam di safar itu. Namanya di zaman itu penerangan itu belum seperti hari ini. Penerangan hari itu dengan lampu siraj. Siraj itu ya dulu butuh minyak gitu untuk akhirnya bisa nyalakan api sebagai penerangan di zaman itu. Nah di suatu malam Bu, minyak orang-orang yang sedang safar itu minyaknya habis. Kemudian akhirnya mereka harus mencari pemukiman warga yang sekiranya bisa menjual untuk mereka minyak. Akhirnya safar itu berhenti. Sebagian orang diutus untuk mencari minyak kemudian membelinya. Dan kata orang yang meriwayatkan kisah ini, itu waktu tidak lama. Sampai akhirnya orang-orang kami datang dan membawa minyak, kemudian dinyalakanlah lampunya itu. Saat api nyala, ternyata orang itu baru mendapatkan ternyata ini ya kelebihannya Imam Abdullah Ibnul Mubarak yang tidak dimiliki oleh semua kita yang ikut bersamanya di safar ini. Apa itu? Jadi saat lampu mati itu, mereka semua sedang makan malam. Berhenti di safar, nyalakan lampu, ada hidangan makan, mereka sedang makan. Tertawa biasa kata dia. Karena justru Bu, sunnahnya kaum muslimin itu bercanda saat makan. Tidak diam bisu saat makan. Itu ucapan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang dikenal dari kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, itu saat makan mereka saling memberikan cerita yang bisa membuat orang lain tertawa, membuat orang lain terhibur. Itu saat makan. Itu ucapan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Bukan berarti, sunnah kita bukan saat makan itu diam. Enggak, masing-masing sampai sahabat itu generasi tabi'in sampai melempar kulit semangka, sampai ada kayak gitu. Rasulullah SAW bercanda dengan sahabatnya tentang ada seorang sahabat makan kurma bersama Rasul SAW. Kemudian biji sahabat itu biji kurmanya diletakkan di kumpulan biji kurma Rasul. Saat setelah makan selesai, sahabat bilang ke Rasul, "Ya Rasulullah, engkau rakus sekali. Betapa banyak kurma yang telah engkau makan saat ini." Saat Rasul melihat, benar, bijinya banyak. Ternyata orang ini mengirimkan biji kurmanya ke Rasul SAW. Kemudian Rasul balas lagi, "Sungguhnya engkau lebih rakus dariku. Karena engkau makan kurma beserta biji-bijinya." Rasul SAW gitu. Jadi sunnahnya kaum muslimin saat makan itu bercanda. Tertawa, ngobrol, dan seterusnya. Nah, akhirnya kata orang yang meriwayatkan kisah ini, yang ikut bersama Abdullah Ibn Mubarak, itu kami sedang makan, bercanda, tertawa, dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba lampu mati, sehingga sebagian kami harus pergi mencari minyak. Tidak lama dari itu, sahabat-sahabat kami kembali membawa minyak, kemudian api kita nyalakan. Tiba-tiba inilah yang aku lihat dari Abdullah Ibn Mubarak. Apa yang beliau lihat? Dari semua orang-orang yang sedang makan saat itu, cuman Imam Abdullah bin Mubarak saja yang menangis sampai akhirnya lihyahnya, jenggotnya itu basah dengan air matanya. Kemudian orang yang berkisah, karena rasa takutnya yang tinggi kepada Allah itulah yang membuat Abdullah Ibn Mubarak dikenal banyak orang. Temanya bukan untuk viral gitu. Temanya adalah kita dikenal sama orang itu karena apa sih? Gitu. Kita dikenal sama orang-orang karena amal soleh kita kan? Karena kebaikan kita kan? Atau justru dikenal dengan keburukan kita atau perbuatan remeh-temeh kita?
Suatu hari ada jenazah yang lewat di hadapan Rasul dengan para sahabat. Saat itu Rasul sedang duduk-duduk bersama sahabat. Kemudian tiba-tiba lewatlah jenazah, orang yang sedang mengurusi jenazah ingin dimakamkan, itu lewat di hadapan Rasul dan para sahabat. Kemudian para sahabat bertanya, siapa fulan? Jenazah ini adalah fulan bin fulan. Kemudian para sahabat bilang, ya subhanallah, rajulun saleh. Orang soleh, orang baik, akhlaknya baik orang ini. Kemudian Rasul berkata, wajabat, wajib baginya. Gak lama dari itu, jenazah lewat lagi. Kemudian para sahabat bertanya, siapa fulan? Siapa yang wafat? Dijawab, dia adalah fulan bin fulan. Kemudian sahabat berkata, subhanallah, fulan. Tidak bisa menjaga lisannya. Subhanallah, fulan. Orang yang kasar perangainya. Subhanallah, fulan. Fulan. Disebutkan tentang amal buruk yang selama ini orang itu lakukan. Kemudian Rasul berkata, wajabat. Wajib baginya. Akhirnya para sahabat bingung. Kenapa Rasul mengatakan wajabat 2 kali kepada 2 jenazah yang lewat? Akhirnya para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, saat jenazah yang pertama lewat, engkau mengucapkan wajabat. Saat jenazah yang kedua lewat, engkau pun mengucapkan wajabat. Apa maksudnya ya Rasulullah? Kemudian Rasul SAW bersabda, jenazah yang pertama, saat kalian memberikan kesaksian kepadanya, dia adalah orang baik, maka wajib baginya masuk surga. Adapun jenazah yang kedua, saat kalian berkata bahwa dirinya adalah orang yang perangainya buruk, akhlaknya buruk, maka wajib baginya masuk neraka. Sungguhnya kalian itu, wahai para sahabat, syuhada'ullahi fil ard, saksi-saksi Allah di muka bumi. Gitu. Jadi artinya kita dikenal dengan orang-orang karena apa? Tapi jangan juga berhenti di situ. Ada kaidah yang harus kita lanjutkan lagi. Bukannya jangan kita berhenti di tema kita ingin dikenal oleh orang-orang itu sebagai apa sih? Jangan berhenti di situ. Karena ada kaidah lanjutannya. Yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Hadis Arba'innya, yang artinya adalah ada seorang hamba, jarak antara dirinya bainahu wa bainal jannati, jarak antara dirinya dan surga itu sejengkal lagi, Bu. Ada seorang hamba, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam Hadis Arba'in. Ada seorang hamba yang jarak antara dirinya dan surga Allah itu sejengkal lagi. Kemudian Rasul bersabda, fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ia di akhir itu melakukan amal perbuatan yang biasa dilakukan oleh penghuni neraka. Kemudian mestinya ia masuk surga yang sejengkal lagi, tapi karena usianya di akhir, ia tutup dengan amalan itu sehingga ia masuk neraka. Dan ada juga orang yang kedua, jarak dirinya antara neraka itu sejengkal lagi. Tapi di akhir hayatnya ia melakukan amal penghuni surga, kemudian ia masuk surga. Jadi artinya kaidah yang pertama tadi belum selesai. Kita harus benar-benar pastikan hadis ini selalu kita pegang. Bahwa ada di antara maksud hadis yang kedua ini, Bu, adalah begini. Apa yang dimaksud seorang itu sejengkal lagi masuk surga? Apa yang dimaksud orang sejengkal lagi masuk surga? Tapi kemudian akhirnya melakukan amal neraka, kemudian masuk neraka. Imam Nawawi berkata, sejengkal lagi ia masuk surga itu maksudnya adalah orang-orang taunya dia adalah orang soleh, orang baik, ahli ibadah, dermawan, sering berbagi, ahli Quran.
Kemudian selalu menyambung silaturahim. Orang-orang itu memujinya. Tapi ternyata ia memiliki amal buruk saat ia sendiri. Saat di luar ia menampakkan kesolehannya, tapi saat sendiri ia menampakkan keburukannya, kezalimannya, perbuatan maksiatnya, dosanya dan seterusnya. Sehingga yang dimaksud dengan sejengkal lagi ia masuk surga, itu adalah ucapan orang-orang yang tidak kenal dengan orang ini kecuali baik. Tapi ternyata dia menyembunyikan amal buruknya yang selama ini dia lakukan saat sendirian. Sehingga sejengkal lagi ia masuk surga, maksudnya adalah ucapan orang-orang. Tapi ternyata ia saat sendiri, ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya barang siapa yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu itu. Barang siapa yang dia hidup memiliki kebiasaan bermaksiat kepada Allah secara sembunyi, maka dia akan wafat di atas maksiat itu. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita semua. Allahumma amin. Orang yang kedua, Bu, sejengkal lagi masuk neraka. Maksudnya apa? Di antara maknanya adalah orang-orang menganggap orang ini adalah buruk. Banyak orang lain menganggap bahwasanya fulan ini dia orang buruk, dia tidak dikenal, dia begini, dia begitu. Dicela sama orang banyak. Tapi sebenarnya ia adalah orang soleh. Gitu. Sebenarnya dia adalah orang soleh. Ia yang senantiasa menyembunyikan amal solehnya, tidak ingin dikenal oleh orang lain. Saat di hadapan orang-orang, dia biasa saja. Tapi saat dia dalam keadaan sendiri, dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan qiyam, melakukan saum, berdoa kepada Allah, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu menghisap dirinya setiap malam. Minta ampun kepada Allah setiap malam dan seterusnya. Sampai akhirnya sejengkal lagi masuk neraka, maksudnya adalah celaan orang-orang. Tapi ternyata ia masuk surga karena amal sirnya. Amal soleh dalam keadaan sirnya itu. Dan itulah Abdullah ibn Mubarak. Saat orang ini yang memperhatikan Abdullah ibn Mubarak, bingung. Dia seperti tidak memiliki amal apa-apa. Amalnya sama seperti yang kita lakukan. Tapi ternyata Imam Abdullah ibn Mubarak menjadi orang terbaik di generasinya, itu karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengkisahkan kisah ini berkata, mungkin saat lampu mati, namanya sedang safar, di zaman itu gelap. Mungkin seketika itu ia langsung ingat bagaimana gelapnya alam kubur. Bagaimana gelapnya hari akhir. Di hari akhir gelap, Bu. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan kisah yang akan terjadi pada orang-orang munafikun. Mereka semua berbicara kepada orang-orang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum. Wahai orang-orang beriman, bukankah kita dahulu di dunia bersama? Maka tunggulah kami agar kami bisa mengambil cahaya penerangan dari tubuh kalian. Orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu akan mengeluarkan cahaya. Dan cahaya itu Rasul mengatakan dari bekas wudunya orang-orang. Dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana engkau di hari itu mengenal umatmu? Karena semua manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan. Dari Bani Adam sampai hari kiamat. Kemudian para sahabat bertanya, dari mana engkau bisa mengenal umatmu? Rasul mengatakan, dari bekas wudu kalian. Karena bekas wudu itu akan menjadi cahaya kelak di hari akhir yang menerangi perjalanan orang beriman sampai akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selamat. Jadi ada keutamaan yang sangat besar, Bu, di balik seorang hamba memiliki rasa takut yang tinggi, yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat lampu mati, Abdullah ibn Mubarak langsung mengingat bagaimana kelak nanti nasibnya di alam kubur seperti apa. Gelap gulita. Kemudian di hari akhir seperti apa, dan seterusnya. Ternyata rasa takut itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan di antara keutamaan besar yang Allah siapkan kepada hamba-hambanya yang memiliki rasa takut kepada Allah saat di dunia, itu adalah diampunkan dosa-dosanya. Dalam suatu hadis
Dalam satu riwayat disebutkan, tidak mungkin bagi Allah mengumpulkan dua sifat sekaligus pada setiap hambanya. Enggak mungkin. Dua sifat ini Allah berikan pada hamba, itu tidak mungkin. Apa itu? Barang siapa yang merasa aman dariku saat di dunia, tidak akan mungkin dia mendapatkan rasa aman dariku di hari akhir. Gak mungkin di dunia dia merasa aman dari Allah, kemudian akhirnya dapat keamanan di hari akhir. Gak mungkin. Gitu. Begitu juga, tidak mungkin juga orang yang merasa takut kepada Allah saat di dunia, kemudian ia ketakutan kelak di hari akhir. Tidak mungkin itu terjadi. Siapa yang merasa aman di dunia, maka pasti dia akan ketakutan di hari akhir. Pasti di hari akhir dia takut. Kalau di dunia kita senang-senang, kemudian lalai, tidak pernah takut kepada Allah, tidak pernah menangisi dosa yang kita lakukan sekecil apapun, tidak pernah menangisi hal itu, Bu. Kita bahagia saja biasa, tidak pernah merasa takut. Maka kata Allah, siapa yang merasa aman di dunia, dia tidak akan mendapatkan rasa aman di hari akhir. Begitu juga siapa yang memiliki rasa takut kepadaku di dunia, dia tidak akan mungkin ketakutan kepadaku di hari akhir. Jadi artinya siapa saja yang memiliki rasa takut saat di dunia kepada Allah, potretnya itu adalah saat ia melakukan satu kelalaian saja, dia akan menangisi kelalaiannya itu. Kemudian dia akan bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi jika dosa yang ia lakukan. Itu sifat orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Kemudian ia lebih mengevaluasi dirinya daripada mengevaluasi orang lain. Itu karakter orang yang memiliki rasa takut di dunia. Tidak banyak membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain, melainkan yang paling banyak ia akan sampaikan pada orang lain adalah kesalahan-kesalahan dirinya. Ciri orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam sebelum tidur, ia pasti meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia takut. Kalau malam itu adalah malam terakhirnya, kalau tidur itu adalah jembatan menuju akhirat, dia takut. Kemudian di antara karakter orang-orang yang takut itu saat salat itu khusyuk. Saat berzikir khusyuk. Kadang kan ada orang setelah salat itu zikirnya astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian saat salat sunnah ceplak. Antum tidak takut kepada Allah. Saat kita salat itu kan kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, tidak akan mungkin orang yang saat di dunia takut kepada Allah, tidak mungkin di akhirat pun takut kepada Allah. Gak mungkin. Pasti akan Allah beri rasa aman. Selamat di akhirat. Tapi siapa saja yang merasa aman di dunia, pasti di akhirat dia tidak selamat. Gitu. Kemudian di antara keutamaan orang yang takut kepada Allah, bisa jadi rasa takutnya kita sekali saja kepada Allah seumur hidup kita, itu bisa menjadi sebab Allah menyelamatkan kita di dunia maupun di hari akhir. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan. Bisa jadi seperti itu. Dalilnya apa, Bu? Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang menceritakan tentang seorang ayah dari Bani Israel. Seorang ayah ini, Bu, dia adalah orang yang banyak melakukan dosa. Fujur, banyak melakukan dosa. Saat ia dalam keadaan sakit yang ia tahu bahwa sakit ini akan membawanya kepada kematian, ia akhirnya berwasiat kepada anak-anaknya. Hadis yang disampaikan oleh Rasul, cerita ini disampaikan oleh Rasul, hadis sahih. Bisa ibu dapati di kisah-kisah di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah-kisah dalam hadis.
Ayah ini berwasiat, Bu, pada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, jika ayahmu wafat, maka tolong bakarlah jasadku. Kemudian debunya sebagiannya engkau lempar di daratan, lapang luas. Sebagiannya lagi engkau lemparkan di lautan. Sebagiannya lagi engkau lemparkan di udara. Itu wasiatnya seorang ayah kepada anak-anaknya saat itu. Kemudian akhirnya saat ayah itu wafat, dilakukanlah wasiat itu oleh anak-anaknya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah bangkitkan ayah itu, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah bertanya kepada bapak itu, "Kenapa engkau melakukan seperti itu?" Sebelumnya anak-anaknya pun bertanya. Anak-anaknya bertanya, "Wahai ayah, kenapa engkau berwasiat seperti ini? Apa yang kau maksud?" Ayahnya berkata, "Nak, ayahmu ini telah banyak melakukan dosa. Ayah berharap Ayah berharap jika saat jasadku dibakar, aku tidak dihadapkan ke hadapan Allah untuk diminta pertanggungjawaban." Kemudian saat Allah bertanya, "Kenapa engkau melakukan itu?" Si baba itu berkata, "Ya Rabb, karena aku takut kepadamu." Karena itu takut kepadamu. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, "Hamba ini telah kuampuni, masukkan ia ke dalam surga." Padahal bapak itu, Bu, telah melakukan satu kesalahan yang fatal. Apa itu? Dia melakukan satu kesalahan yang fatal, yaitu menganggap Allah itu tidak mampu membangkitkannya lagi. Setelah ia dibakar, dia mengira bahwasanya Allah tidak akan membangkitkannya lagi karena sudah dibakar. Jadi debu yang ditebarkan ke sana sini. Tapi rasa takutnya itu di dalam hatinya, ia melakukan hal tersebut karena takut. Takut kepada Allah, apa yang bisa ia ucapkan kepada Allah saat Allah bertanya tentang semua amal keburukannya ini. Sampai akhirnya saat Allah melihat rasa takutnya itu di dunia, maka Allah beri rasa aman di hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Siapa saja yang takut kepada Allah di dunia, Allah telah menyiapkan untuknya 2 surga. Dalam surat Al-Insan disebutkan lagi, saat ada seorang kelompok orang-orang beriman yang bersedekah itu, ucapannya apa? "Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira." Sesungguhnya kami melakukan ini karena takut. Takut pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada lagi orang yang bisa selamat dari hisab yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di hari itu. Dia takut. Akhirnya ia menjadi golongan orang-orang yang Allah selamatkan. Karena saat di dunia ia memiliki rasa takut. Berarti dalam surat Al-Insan ini di antara sifat orang yang memiliki rasa takut adalah bersedekah kepada Allah, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah dirimu, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah kurma, walaupun dengan setengah kurma. Itu kan kisahnya masyhur juga. Pernah kita kisahkan sering. Seorang ibu yang datang dengan 2 anak, datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha meminta makanan. Saat Ibunda Aisyah masuk ke rumah, beliau pun tidak mendapati makanan kecuali 3 butir kurma. Kebayang? 1 untuk si ibunya, 2-nya untuk 2 anaknya. Seketika itu saat anaknya sudah memakan 2 kurmanya, masing-masing mereka meminta lagi kepada ibunya. Akhirnya jatah kurma ibunya 1 butir itu, setengahnya untuk anak yang sini, setengahnya untuk anak yang di sini. Kemudian saat ibu itu minta kepada Ibunda Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, adakah makanan lagi yang bisa aku makan sekarang?" Kata Ibunda Aisyah, "Tidak ada." Kemudian akhirnya ia pergi dengan sabar. Saat Rasul pulang, diceritakanlah kisah itu oleh Ibunda Aisyah. Sering kita kisahkan kisah ini.
Kemudian kata Rasul, wajib bagi ibu ini untuk masuk surga disebabkan amalnya tadi. Amalnya apa? Cuman memberi setengah kurma kepada anaknya sendiri. Itu. Artinya begini, Bu. Anaknya kan sudah menjadi kewajiban sang ibu untuk memberikan nafkah, bukankah begitu? Lantas bagaimana kalau pahalanya besar, Bu? Ini kan keluarga mas sudah menjadi kewajiban kita memberikan nafkah, kan gitu, Bu? Tapi sebesar itu pahalanya. Lantas bagaimana jika kita memberikan makan kepada orang yang bukan tanggungan di bawah nafkah kita, Bu? Maka akan lebih besar lagi. Memberikan makan kepada orang lain itu pahalanya besar, sangat luar biasa. Kalau kepada yang wajib saja, menafkahi keluarga kita kan wajib. Pahalanya sebesar itu. Lantas bagaimana saat kita melakukan sunnah, Bu? Memberikan nafkah kepada orang yang memang tidak wajib bagi kita menafkahinya. Maka ternyata itu lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu tentang muqaddimah Imam Abdullah ibn Mubarak. Kenapa ia menjadi orang yang begitu dihormati oleh orang-orang beriman? Ternyata ia memiliki rasa takut yang tinggi, yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam gelap saja sesaat itu bisa meneteskan air mata. Meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik, mukadimahnya terlalu panjang. Ini saya masih belum bisa memastikan mukadimah itu sebentar. Padahal tadi saya sudah mulai masuk mukadimah, nggak usah lama, makanya langsung menyebutkan tema. Tapi karena ingin menyampaikan satu kisah saja, sampai akhirnya penjelasannya sangat panjang sekali. Tapi semoga saja itu bermanfaat untuk diri saya pribadi, juga ibu-ibu semuanya. Allahumma amin. Tema kita adalah al-ishqu. Al-ishqu secara bahasa artinya adalah jatuh cinta. Secara bahasa artinya adalah jatuh cinta kepada hal-hal duniawi. Dan al-ishqu itu adalah jatuh cinta yang terlarang, tercela. Berbeda dengan al-hubbu. Al-hubbu, al-wuddu, mawaddah dari kata al-wuddu, itu kan sama, mencintai juga. Tapi itu mah tidak tercela. Al-khullah, al-khalil, itu pun sama, kekasih. Tapi itu tidak tercela. Adapun al-ishqu, itu adalah cinta yang tercela. Cinta yang tercela. Sehingga dalam bahasa Arab itu sangat kaya sekali. Tema cinta saja banyak istilahnya. Dan al-ishqu itu adalah cinta yang tercela. Cinta yang dilarang, cinta yang tercela. Bahkan para ulama memasukkannya ke dalam salah satu penyakit-penyakit hati yang lebih berbahaya dari sekedar perjudian dan minum khamr mabuk-mabukan. Para ulama bilang jatuh cinta kepada perjudian dan minum khamr mabuk-mabukan itu masih bisa sadar. Orang mabuk kemudian main judi kalah masih bisa sadar. Tapi kalau orang yang sudah kena al-ishqu susah sadarnya. Karena kalau orang sudah kena al-ishqu itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Bahkan yang akan dia bisa putus bukan hanya dunianya saja. Tapi dia juga bisa putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mabuk cinta itu bisa membuat seseorang memutus keluarganya. Bahkan al-ishqu bisa lebih parah. Bisa lebih memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Pertanyaannya, Bu, al-ishqu itu menyerang siapa sih? Disebutkan oleh para ulama, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan al-ishqu ini sangat mudah menyerang orang yang hatinya kosong dari
cinta kepada Allah dan lalai dari berzikir mengingat Allah. Itu. Sifat al-ishqu ini mudah sekali menyerang orang-orang yang hatinya kosong dari dua hal. Dari cinta kepada Allah dan dari lalai mengingat Allah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pasti siapa saja yang hatinya lalai dari berzikir kepada Allah, ia pasti terjangkit penyakit al-ishqu ini. Cinta yang berlebihan, cinta yang tercela. Gitu. Dan tadi juga disebutkan bahwa al-ishqu ini lebih berbahaya dari perjudian maupun orang yang mabuk khamr. Gitu. Karena perjudian dan khamr bisa sadar, tapi orang yang sudah terjangkit ishqu sulit sadarnya. Gitu. Sulit sadarnya. Pertanyaan berikutnya, apa sih yang menyebabkan sifat al-ishqu itu hadir pada hati seorang? Al-ishqu itu, penyakit ini bisa muncul bakterinya, Bu, dari tiga hal. Yang pertama, an-nazar, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nazar, tidak ghaddul basar. Tidak ghaddul basar. Ghaddul basar, menjaga pandangan. Nah, bakteri al-ishqu ini, penyakit al-ishqu ini muncul dari orang yang tidak pandai menjaga matanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, diharamkan Allah dan Rasulnya. Jadi sebabnya yang pertama adalah an-nazar, melihat hal-hal yang haram. Yang kedua adalah al-istima' ilal ghina, mendengar musik. Orang yang mendengar musik pasti di hatinya terjangkit al-ishqu. Al-ishqu, cinta yang tercela. Yang kedua, yang ketiga, syurbul khamr, meminum khamr, minum mabuk gitu. Tiga hal inilah yang akhirnya menghadirkan penyakit al-ishqu. Al-ishqu, jatuh cinta yang tercela atau cinta yang berlebihan, atau ditujukan kepada cinta duniawi. Cinta duniawi. Jadi mencintai dunia itu kan suatu hal yang dicela. Mencintai dunia itu adalah suatu hal yang dicela. Kemarin kan pembahasan tentang tema dunia itu, hukum asalnya dunia itu tidak tercela secara mutlak. Apa-apa zat-zat yang ada di dunia ini tidak tercela hukum asalnya. Cuman pertanyaannya, kenapa dalam Al-Quran justru lebih banyaknya adalah Allah mencela dunia? Begitu juga dengan hadis. Para ulama mengatakan sungguhnya tema itu hadir untuk memberikan pendidikan, takdib, memberikan pelajaran pada mereka-mereka yang cinta dunia. Jadi cinta dunia hukum asalnya salah. Cinta dunia hukum asalnya salah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kalian itu hampir saja datang masa umat Islam itu seperti makanan di atas nampan yang dicabik-cabik oleh orang-orang yang memakannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah karena jumlah kami yang sedikit sehingga kami mudah dicabik-cabik oleh musuh-musuh kita, seperti mudahnya makanan dicabik-cabik, disobek-sobek, dilahap oleh orang yang memakannya? Itu keadaan umat. Kata Rasulullah SAW, hampir saja datang masa itu. Kalian semua umat Islam itu seperti makanan yang mudah lemah, mudah dicabik-cabik, mudah dihancurkan, mudah diadu domba, mudah di... Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah karena jumlah kami yang sedikit?
Kata Rasulullah SAW, la bal antum kathir. Enggak, justru jumlah kalian itu lebih banyak. Walakinnakum gutha ka gutha isail, kata Rasulullah. Akan tapi kalian itu seperti buih di lautan yang mudah terombang-ambing, lemah, buih di lautan lemah. Kemudian kata Rasulullah SAW, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kaum muslimin seperti itu? Kata Rasulullah SAW, al-wahn. Karena kalian terjangkit penyakit al-wahn. Apa itu wahnun? Waw, ha, nun, al-wahnu. Kata Rasulullah SAW, al-wahnu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian sudah mulai cinta kepada dunia dan membenci kematian. Itu penyakit al-wahn. Kalau al-wahn itu ada pada generasi kita, secara otomatis generasi itu menjadi generasi yang lemah. Generasi yang lemah. Lemah akal pikirannya, tidak memiliki ilmu, lemah akal pikirannya, lemah tenaganya, kekuatannya tidak ada, lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah semuanya. Jadi penyakit al-wahnu itu cinta dunia dan benci kepada kematian, itulah yang menyebabkan generasi kita menjadi generasi yang lemah. Gitu. Misalnya lihat para pemimpin kita, di zaman kita hari ini pun Allah perlihatkan sebagian pemimpin-pemimpin dunia. Bagaimana saat ia tidak takut dengan kematian, bahkan ia dengan jelas menyebutkan, saya tanggung jawab saya pada Allah. Apa sih paling mati? Yang penting saya memperjuangkan hak rakyat. Sekalipun harus mati tidak masalah bagi saya. Nah, orang yang seperti itu disegani oleh orang banyak. Otomatis dia menjadi generasi yang kuat. Karena terbebas hatinya dari penyakit al-wahnu. Jadi hubud dunia itu sendiri tercela. Sehingga saking banyaknya dari umat manusia ini yang mulai hubud dunia, cinta dunia, akhirnya Allah hadir dengan firman-firmannya dan hadis-hadis Nabi SAW mencela dunia bukan karena dunianya, tapi karena kebanyakan umat ini yang cinta dunia, yang tidak boleh. Cinta dunia itu tidak boleh. Nah, jadi itu tentang sebab hadirnya penyakit al-ishku, an-nazar, kemudian mendengar musik. Dalam kitab ini, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, hafizahullah ta'ala, beliau punya 2 buku tentang tema ruqyah. Tentang tema bagaimana seorang insan muslim-muslimah bisa membentengi dirinya dari gangguan jin. Disebutkan dalam salah satu kitabnya, adanya dialog antara beliau dengan jin yang akhirnya berbicara. Orang yang lagi kesurupan, jin dialog. Di antara pertanyaan yang ditanyakan oleh Syekh Wahid dalam kitab itu adalah, apa sih memang yang engkau senangi pada setiap insan itu? Apa yang engkau senangi dari manusia? Dan apa yang engkau takuti dari manusia? Jin itu berkata, sungguhnya aku paling senang itu kalau manusia mendengar musik. Silakan cek bukunya, Bu. Itu ada buku buku tentang ruqyah yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Apa sih yang paling kau senangi dari manusia itu? Salah satu jawabannya adalah, aku paling senang kalau manusia itu mendengar musik. Apalagi yang kau senangi? Aku paling senang jika di rumah mereka itu terdapat televisi. Bukan berarti haram ya Bu ya. Tapi untuk kita ketahui, Bu, saat pertama kali TV mulai masuk ke negeri-negeri muslimin, itu mufti Saudi, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang ini musik, tentang TV ini apa itu Syekh? Sudah mulai masuk. Beliau tidak mengharamkan, tidak juga menghalalkan. Beliau cuma mengingatkan hadis Rasul. Beliau mengatakan Allahu Akbar. Mungkin ini bisa
Ada yang ngabari Pak Fikih untuk ngebeneri dengungan ini? Pak Fikih? Kayaknya agak mendengung Pak. Ada dengung sedikit. Jazakumullah khair. Syekh bin Baz tidak mengharamkannya, tidak juga menghalalkannya. Tapi beliau mengingatkan umat ini tentang hadis Rasul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa yang diantara makna hadisnya adalah akan datang zaman di mana fitnah itu akan masuk ke seluruh rumah kaum muslimin. Beliau hanya menyampaikan demikian. Apakah mungkin fitnah itu adalah televisi? TV. Ya akhirnya itu bisa menjadi fitnah, bisa juga kebaikan. Kan gitu ya. Nggak bisa kita menuduh orang yang punya TV, ini orang yang udah jatuh dalam fitnah. Tidak juga bisa seperti itu. Bisa jadi TV-nya selalu digunakan untuk sekarang menyimak kajian-kajian YouTube. Misalnya kajian-kajian Islami. Bukan tentang gitu ya. Jazakallah khair. Kemudian Syekh mengatakan demikian tentang saat TV mulai masuk ke negeri-negeri kaum muslimin. Ada fatwa seperti itu. Dan ternyata syaitan ini, jin ini saat ditanya apa yang kau senangi? Saya senang ada TV di rumah dia. TV yang saya paling senangi. Karena tadi saat melihat aurat, nazar, muncullah al-ishku, cinta dunia. Gitu. Dan siapa yang menjamin TV itu terjaga dari seluruh aurat? Tidak. Semoga Allah menjaga kita dan kaum muslimin. Allahumma amin. Dari segala fitnah. Taib. Kemudian al-ishku ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali dalam Al-Qur'an. Yang pertama di dalam kisahnya kaum Lut, al-ishku, kaum Lut. Ya. Al-ishku yang pertama Allah sebutkan pada kisahnya kaum Nabi Lut. Baik, kaum Nabi Lut sebutkan itu potret al-ishku, cinta yang salah gitu. Termasuk cinta yang salah adalah pertama cinta kepada dunia, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan. Orang yang cinta dunia itu, Bu, saat dia memiliki kepintaran itu bisa langsung jadi bodoh, cinta dunia itu. Pikirannya terbatas. Karena dia harus berpikir untuk membela dunianya yang kecil. Sehingga betapa banyak orang yang pintar itu menjadi bodoh. Kenapa? Karena cinta dunia, cinta jabatan. Misalnya contoh kasusnya yang terjadi pada Perang Tatar. Saat pasukan Mongol datang meluluh lantahkan negeri-negeri Islam. Semua negeri Islam yang dilalui Mongol hancur. Saat itu khilafah kaum muslimin di mana? Di Baghdad. Saat sudah sampai ke jantung kekuatan umat Islam saat itu, Baghdad, negeri-negeri Islam sudah hancur lebur, sampai disebutkan sungai Efrat, Al-Furat, kalau dalam bahasa Arabnya sungai Al-Furat atau sungai Efrat itu ya. Sungai Al-Furat atau disebutnya riwayat lain sungai Ad-Dujlah. Itu sungai terbesar yang membentang di negeri Syam sampai ke Turki. Itu sampai berubah warnanya menjadi hitam karena apa, Bu? Perpustakaan yang dimiliki kaum muslimin saat itu, buku-bukunya dibuang ke sungai tersebut. Sampai bisa membuat jembatan-jembatan yang dengannya kuda-kuda bisa melewati sungai itu. Kebayang, Bu? Sungai Dujlah itu hampir seperti sungai Nil. Itu lebarnya, kebayang kok bisa sungai sebesar itu warnanya bisa menjadi hitam karena tinta-tinta buku-buku. Yang kedua, Bu,
Itu buku-bukunya ditumpuk sampai bisa menjadi jembatan untuk lalu lalang kuda-kudanya tentara Mongol. Pertanyaannya, seberapa besar buku yang saat itu dimiliki ditulis oleh kaum muslimin? Belum ada mesin fotokopi, Bu. Seberapa besar pustaka saat itu, perpustakaan saat itu? Nah, saat tentara Mongol sudah sampai di istana kerajaan khilafah saat itu kaum muslimin, ini, Bu, saat sudah cinta dunia, al-ishku itu membuat bodoh pemiliknya secara langsung. Betapa banyak orang pintar, cuman dia ditugasin untuk mendukung penguasa. Akhirnya lihat argumen-argumennya bodoh. Karena dia tidak merdeka. Dia sempit pikirannya, karena di pikirannya harus memenangkan penguasa misalnya. Atau kelompok yang dia berafiliasi kepadanya. Sempit akhirnya, tidak merdeka, tidak bebas. Yang terjadi kepada sultan saat itu apa yang terjadi, Bu? Mestinya ia umumkan jihad, tapi ia memerintahkan kepada pasukannya, tutup semua pintu-pintu yang bisa membuat Mongol masuk ke istana. Yang kedua, raja saat itu, Bu, malah membuat pesta di lumbung, di aula besarnya istana kaum muslimin saat itu. Kemudian tentara Mongol, Hulagukan, saat mengetahui ini rajanya muslimin, mestinya mengumumkan perang dengan tentara Mongol, tapi justru malah menutup diri, kemudian membuat party. Itu Hulagukan, ini kisahnya Ustadz Budi yang menyampaikan. Hulagukan itu mengirim panah, Bu. Kemudian panah itu masuk ke ruangan di mana raja saat itu sedang berparti dengan pasukannya dan kabinet-kabinetnya. Dilemparlah panah, Bu, melalui busur. Kemudian mengena kepada biduan wanita yang sedang menari di tengah aula itu, Bu. Disaksikan oleh raja dan itu yang terjadi. Kemudian ternyata panah itu ada tulisan dari Raja Mongol, Hulagukan. Apa kalimatnya? Kalimatnya kata Ustadz Budi ini seakan syaitan yang sedang berikan nasihat. Hulagukan tentara Mongol bilang, kalau Allah akan mulai membinasakan satu kaum, Allah akan membuat orang-orang pintarnya menjadi blow-on. Gitu. Itu kata Hulagukan. Allah akan buat orang-orang pintarnya menjadi blow-on. Blow-on karena apa, Bu? Hubud dunia. Nafsu, pikirannya dunia, jabatan, duit. Cinta dunia dan takut mati. Jadi blow-on. Kata Hulagukan, mestinya Anda itu mengerahkan pasukan Anda untuk menghadang kami, tapi justru kalian malah berparti di atas luluh lantahnya negeri kalian sendiri. Itu kata Hulagukan. Makanya artinya al-ishku ini bahaya, Bu. Jika sudah menjangkit generasi, generasi itu akan menjadi generasi lemah. Generasi yang tidak berpikir dengan pikiran yang sehat. Karena dia terbatasi untuk menjaga jabatannya, untuk menjaga dunianya, untuk membela penguasanya. Sempit dunia ini berapa sih? Kemudian bukankah sudah kita sampaikan ucapan Imam Ibnu Qayyim? Kalau kita ingin melihat seberapa besar sih dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat, seberapa besar sih puncak kekayaan dunia ini dengan akhirat, itu lihatlah jari yang kalian celupkan di tengah-tengah samudera, celupkan jari, kemudian angkat. Tetes yang keluar dari jari itu, itulah dunia. Dan samudera itu adalah negeri akhir. Luas tak bertepi. Jadi artinya saat seorang pikirannya cinta dunia, batasannya kecil. Pikirannya tidak merdeka orang itu. Sehingga menjadi blow on, kata Hulagukan, bukan kata saya. Kalau Allah ingin menghancurkan negeri, maka Allah akan buat orang-orang pintarnya menjadi blow on. Kata Hulagukan, itu orang kafir tuh yang bilang tuh. Dan ternyata dalam Al-Quran juga demikian, surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha
Allah berfirman, Bu, wa idza aradna, dan jika kami ingin an-nuhlika, membinasakan qaryatan, satu bangsa, amarna mutrafiha, kami akan jadikan pemimpin-pemimpin mereka itu dari kalangan orang-orang mutrafiha. Mutrafin, orang-orang kaya tapi fasik. Orang-orang kaya yang fasik. Gitu. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, Allah akan jadikan pemimpin-pemimpinnya yang berakal itu menjadi blow-on. Blow-on karena apa, Bu? Taraf. At-taraf itu bermegah-megahan, sibuknya memikirkan dunianya, kekayaannya, rumahnya, memikirkan itu. Itu ciri saat Allah ingin mulai membinasakan satu kaum. Yang pertama, Allah jadikan pemimpinnya adalah orang-orang yang seperti itu. Orang-orang berduit tapi fasik. Yang kedua tafsirannya, orang-orang pintarnya terjangkit hubud dunia. Kemudian mereka melakukan at-taraf, bermegah-megahan, berlebih-lebihan, fokusnya dunia. Itu ciri bangsa yang akan Allah binasakan. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita semua. Allahumma amin. Nah, jadi itu adalah al-ishku, cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia macam-macam, Bu. Cinta kepada wanita, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada keturunan, cinta pada hewan ternak, cinta pada ladang. Tapi cinta yang berlebihan. Al-ishku itu. Yang dimaksud dengan al-ishku, cinta yang berlebihan terhadap hal-hal yang mestinya boleh kita cintai. Tapi permasalahannya, kita lebihkan cinta kita kepada hal itu dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariat ini, syariatnya. Itulah al-ishku. Cinta yang berlebihan yang dengannya dia bisa mengedepankan hawa nafsunya daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh, orang ini akan mendapatkan keuntungan. Tapi keuntungannya itu dari jalan yang tidak benar. Akhirnya ia berkata, tidak masalah lah. Ini ringan juga kok pelanggarannya. Satu modelnya seperti itu. Ringan juga kok pelanggarannya. Atau nantilah saya akan bertobat. Itulah diantara potret al-ishku, cinta yang berlebihan. Di antara potret al-ishku berikutnya adalah kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di mana di perjalanan itu kan di antara yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu, Bu, membunuh seorang anak yang masih belum balik, masih kecil. Ternyata untuk menjaga kedua orang tuanya yang soleh nih, Bu. Menjaga kedua orang tuanya yang soleh dari sifat al-ishku, cinta yang berlebihan kepada anaknya. Karena Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi itu, anak ini kalau sudah dewasa, dia akan membuat repot kedua orang tuanya. Dan kedua orang tuanya saking cintanya kepada anaknya ini berlebihan, dia pasti akan menuruti semua keinginan anaknya ini sekalipun harus menjual agamanya. Itu cinta yang berlebihan kepada anak-anak itu. Sehingga itu yang dilarang. Jadi mungkin itu saja, Bu, pembahasan tentang al-ishku. Ternyata dia adalah di antara penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Karena orang yang terjangkit penyakit al-ishku itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Misalnya di sini disebutkan surat Al-Baqarah ayat 165. Artinya adalah di antara manusia itu ada yang menjadikan makhluk lain seperti Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Tuhan selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Ia mencintainya seperti cintanya kepada Allah.
Sama saja cintanya kita kepada dunia dengan cintanya kita kepada Allah, itu sudah jatuh ke dalam kesyirikan. Potretnya seperti apa, Bu? Makanya misalnya contoh orang yang melakukan maksiat dalam keadaan sendiri, saat dia sendiri gitu, Bu, melakukan maksiat itu dosa yang sangat besar sekali. Dosanya itu bukan perbuatan maksiat yang ia lakukan. Misalnya dalam kesendiriannya dia melihat sesuatu yang haram, atau dalam kesendiriannya dia minum khamr, atau dalam kesendiriannya dia mencuri. Sebenarnya dosa besarnya itu bukan terletak pada perbuatan maksiatnya itu. Tapi dosa besarnya adalah saat ia mengetahui Allah melihat, ia meyakini bahwasanya Allah melihat, itu ia tepis. Itu ia tepis. Dia lebih takut dengan penglihatan manusia kepadanya daripada penglihatan Allah kepadanya. Itulah justru yang besar dosanya, yang berat dosanya. Jadi artinya kecintaannya terhadap dunia itu lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah. Orang yang terbebas dari sifat al-ishku adalah di antara potretnya 3 orang Bani Israel yang terkurung, terjebak di dalam gua itu. Orang yang terbebas dari al-ishku. Kan salah satu di antaranya adalah seorang paman yang sepupunya itu datang meminta bantuan harta. Cuman paman itu bilang, aku akan berikan bantuan kepadamu dengan syarat aku bisa menikmati dirimu. Akhirnya saat posisi sudah di posisi, wanita itu bilang, wahai paman, takutlah engkau kepada Allah. Janganlah engkau buka khatam kecuali dengan caranya yang halal. Kemudian akhirnya paman itu langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selamat dari al-ishku. Yang tidak selamat dari al-ishku, dia akan melanjutkan perbuatannya. Dan dia akan bilang, nanti saya akan bertobat. Itu al-ishku. Itu al-ishku. Yang membuat buta. Membuat buta dari yang benar. Itu al-ishku. Gitu. Tapi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terakhir masih jam 9 lebih ya. Serasa lama sekali gitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin, Bu? Ada yang mau didiskusikan? Atau masih ada yang ingin ditanyakan tentang al-ishku? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Tema tentang obat, insya Allah setelah ini. Tema tentang bagaimana kita mengobati penyakit al-ishku. Obatnya adalah satu, ikhlas. Dalam kisahnya Nabi Yusuf, itu ada potret al-ishku yang terjadi pada Siti Zulaikhah itu. Itu potret al-ishku. Hubud dunianya membuatnya buta dari melakukan kebenaran. Itulah al-ishku. Cintanya yang berlebihan terhadap dunia ini beserta isinya membuatnya buta dari kebenaran. Membuatnya tidak bisa melakukan kebenaran. Itu al-ishku. Gitu. Terjadi pada Siti Zulaikhah. Dia kena penyakit al-ishku. Sampai akhirnya mengurung Nabi Yusuf alaihissalam di satu ruangan. Padahal dia tahu nih, dia sedang melakukan pengkhianatan terbesar kepada suaminya, kan gitu. Singkat cerita, Nabi Yusuf Allah selamatkan dari penyakit al-ishku ini. Karena apa? Karena Allah berikan kepada Nabi Yusuf karakter ikhlas. Karakter ikhlas. Ikhlas itu kan namanya saya hidup ini bukan untuk dunia. Tapi saya hidup ini inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebut Nabi Yusuf kami selamatkan dari keburukan al-ishku ini
karena kami telah golongkannya innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia termasuk hamba-hamba kami yang telah kami berikan keikhlasan. Jadi orang yang hidup di dunia ini ikhlas gitu. Kehidupannya hanya ia berikan kepada Allah. Makanya ibadahnya, apa yang ia lakukan hanya mengikuti apa yang Allah perintahkan, itu ikhlas. Makanya di antara makna ikhlas yang saya nukilkan juga dari para ucapan ulama di dalam kitab Kepedihanku yang dulu itu, di antara makna ikhlas adalah seseorang menjalani hidup ini sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Itu ikhlas. Saat dia memiliki kehendak, Bu, yang bertentangan dengan syariat Allah, ia tinggalkan kehendaknya itu, kemudian ia ambil syariat Allah, itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Sehingga ikhlaslah yang bisa menyelamatkan generasi ini dari penyakit al-ishku yang berbahaya. Dia tidak hanya memutus hubungan dengan keluarganya, tapi dia juga bisa memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah terjangkit penyakit al-ishku. Bahayanya al-ishku. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita buka sesi diskusi, pertanyaan tanya jawab. Silakan, tadi ada yang mau bertanya? Kayaknya kurang nyampe, Bu, suaranya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya pernah mengalami, anak-anak itu mengalami suatu cinta yang berlebihan kepada hal yang dilarang. Dan sulit sekali diarahkan gitu. Dan dilakukannya secara terang-terangan, sehingga saya sampai menyatakan pernyataan, nah jika kamu memang segitu besarnya hawa nafsumu mengalahkan suatu hal-hal yang kamu suka, tapi itu dibenci Allah, Allah tidak suka, paling tidak kamu melakukan berdosa jangan terang-terangan, nah harus bersembunyi-sembunyi karena akan mengakibatkan dosa jariah gitu kalau diikuti oleh orang lain. Itu pernyataan itu tepat nggak Ustadz? Apa memang harus saya ralat? Karena itu sudah saya kehabisan ide bagaimana cara melarang, sehingga saya bilang kalau kamu nggak bisa menguasai hawa nafsu kamu jangan berbuat dosa secara terang-terangan begitu. Iya. Kira-kira tepat nggak Ustadz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang yang datang ke Rasul, itu kan kisahnya masyhur ya, Bu. Seorang pemuda datang ke Rasul meminta izin untuk melakukan maksiat, berzina. Kemudian apa sikap Rasul? Ternyata sikap Rasul adalah tidak melegalkan perbuatan itu sedikit pun, di waktu apapun, di tempat manapun. Melainkan yang Rasul lakukan adalah membangun dialog. Engkau ingin melakukan perzinahan dengan siapa? Dengan wanita itu ya Rasul. Kemudian Rasul dialog di situ. Apakah engkau ingin, jika engkau punya ibu, pertamanya Rasul tanya gitu. Engkau punya ibu? Punya ya Rasul. Bagaimana jika ada orang lain melakukan itu kepada ibumu? Saya tidak terima ya Rasulullah. Maka orang lain pun demikian. Tidak terima kalau ibunya diberlakukan seperti itu. Apakah engkau mempunyai bibi? Punya ya Rasulullah. Bagaimana kalau orang lain melakukan itu kepada bibimu? Aku tidak terima. Begitu juga orang lain. Jika engkau melakukan itu kepada bibi mereka, mereka tidak terima. Apakah engkau punya adik perempuan? Punya ya Rasulullah. Bagaimana jika adik perempuanmu diberlakukan seperti itu oleh orang lain? Aku tidak ridho. Begitu juga orang lain. Jadi artinya dialognya Rasul panjang.
menangani orang-orang yang sedang terjangkit penyakit al-ishku ini, ingin melakukan perbuatan maksiat dan seterusnya. Yang Rasul lakukan adalah orang yang seperti ini, Bu. Kebanyakan yang Rasul hadapi adalah dengan cara dialog, dengan memakai logika. Karena orang yang sudah terjangkit al-ishku tidak bisa dikasih dalil. Sudah buta, keluarganya saja dia tinggal. Allah juga akan dia tinggal. Orang al-ishku. Sehingga tidak bisa nih dengan dalil. Makanya Rasul di tema ini, Rasul ajak dialog. Akhirnya dengan akal gitu. Dengan logika. Nah kemudian setelah itu, pemuda itu langsung bilang, ya Rasulullah kalau begitu aku tidak ingin gitu. Tidak ingin. Kemudian dalam kisah yang tadi, 3 orang Bani Israel itu, si paman tadi itu, ternyata sepupunya itu kan menyampaikan juga dalil logikanya. Dia menyampaikan, janganlah engkau buka khotam ini kecuali dengan jalan yang benar. Kemudian ditambah dengan ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kemudian berikutnya juga ada seorang, pernah kita kisahkan, ada seorang yang meminta izin kepada seorang syekh untuk bisa bermaksiat. Kemudian akhirnya syekh itu bilang, nah, engkau boleh bermaksiat, tapi dengan syarat-syarat ini. Apa itu? Yang pertama, engkau boleh bermaksiat, tapi jangan di bumi Allah. Engkau boleh bermaksiat, tapi jangan lagi makan dari rizki Allah. Engkau boleh bermaksiat, tapi jangan di tempat yang bisa dilihat oleh Allah. Kemudian ada lagi kalimatnya saya lupa. Akhirnya pemuda itu bingung. Di mana saya kalau begitu tinggal? Nah, sebenarnya tema ini semua, Bu, ada kaitannya dengan sifat malu kepada Allah. Makanya kemarin kita sampaikan bahwa malu kepada Allah itu seperti hati kepada tubuh. Jika hati baik, semua akan baik. Jika sifat malu kepada Allah hadir, semua akhlak-akhlak mulia akan hadir, semua akhlak-akhlak buruk akan pergi. Malu kepada Allah. Sehingga apa yang harus dibangun? Bangunlah buat dia berpikir sampai akhirnya dia merasa malu. Malu kepada Allah maupun malu kepada orang-orang. Kamu tidak malu kepada orang-orang jika engkau melakukan ini dan itu. Saya lupa. Itu juga termasuk salah satu pendidikan untuk menangani anak-anak yang melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran. Kalau tidak mempan dengan rasa malu kepada Allah, yaitu dengan engkau tidak malu kepada orang-orang. Bisa juga disampaikan begini. Kamu tahu enggak bahwa dalam surat Yasin itu Allah sebut anggota tubuh kita itu akan berbicara kepada Allah. Kemudian dunia, tumbuhan tempat itu akan bersaksi kepada Allah, menyebutkan perbuatanmu di atasnya. Dunia ini kan kelak akan bersaksi, tempat-tempat ini. Saat kita melakukan dosa, di suatu tempat itu akan menjadi saksi yang berbicara kepada Allah tentang dosa-dosa yang kita lakukan di atasnya. Itu jadi pintu bisa kita ajak dia berdialog di tema ini. Kamu akhirnya tumbuhkan rasa malu. Bagaimana nanti saat mereka Allah bangkitkan, dia bilang ke hadapan Allah dan disaksikan oleh seluruh manusia bahwasanya engkau justru pernah melakukan ini dan itu. Gitu. Dialog-dialog yang akhirnya bisa menghadirkan rasa malu. Itu yang harus solusinya gitu. Ketika misalnya saking sudah tidak bisa lagi kita beritahu dia, maka kata Rasulullah SAW kan kaidahnya, jika kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu dengan jabatan kalian. Kalau kita punya jabatan tinggi, harus dengan jabatan. Kalau tidak bisa, maka dengan lisan, diceramahi. Kalau itu tidak bisa, Bu, maka ingkari dengan hati. Di antara mengingkari dengan hati itu, tinggalkan dia. Tinggalin.
Tidak perlu berkata-kata kepadanya. Tinggalkan dia. Kemudian tampilkan wajah yang tidak meredoi perbuatan itu. Contohnya apa? Seperti yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq pernah kita kisahkan. Abu Bakar As-Siddiq sedang duduk bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang Yahudi mencela Abu Bakar. Ya Abu Bakar, anta fulan. Abu Bakar sabar, diam. Orang Yahudi itu mencela Abu Bakar kedua kalinya. Abu Bakar sabar, diam. Orang Yahudi itu mencela Abu Bakar ketiga kalinya. Abu Bakar enggak sabar, langsung membalas celaannya. Anda. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan tercela. Tapi Rasul tidak mencegatnya dengan lisannya atau bahkan dengan kekuasaannya sebagai Rasul SAW, pemimpin umat ini. Tapi Rasul cegah dengan hatinya. Dengan cara apa? Rasul tinggalkan Abu Bakar. Begitu saja, ya kan? Rasul akan langsung tiba-tiba Abu Bakar melihat Rasul meninggalkan yang sedang duduk bersama Abu Bakar. Rasul langsung pulang. Abu Bakar sampai bingung. Kenapa ini Rasul tiba-tiba pulang? Itu kan berarti Rasul sedang mencegah kemungkaran. Tidak dengan tangannya, tidak dengan lisannya, tapi dengan hatinya. Rasul langsung pergi begitu saja. Sehingga Abu Bakar mengetahui bahwasanya Rasul sedang marah dan tidak setuju atas apa yang saya perbuat kepada orang Yahudi itu. Kemudian akhirnya Rasul ditanya. Kemudian Rasul menjawab, yang pertama kali saat engkau sabar, itu malaikat yang membalasnya. Kedua kali engkau sabar, malaikat lagi yang membalasnya. Tapi saat engkau tidak sabar, syaitan yang hadir. Sehingga Nabi dan Rasul tidak mungkin duduk di majelis yang ada syaitannya. Jadi itu bisa dijadikan dalil saat orang ini sudah susah. Dikasih tahu dan seterusnya. Dan kita tidak lagi memiliki tangan dan lisan. Tidak memiliki kekuatan di tangan dan lisan. Ingkarilah dengan hati. Ingkari dengan hati. Khawatir ucapan itu justru dicatat sebagai menolong orang lain dalam perbuatan maksiat gitu. Khawatir. Sudahlah kalau kamu ingin tetap melakukan ini, maka lakukanlah di tempat yang tidak dilihat oleh orang lain. Adapun kisah Umar yang kemarin kita kisahkan, ada seorang laki-laki dan perempuan yang berbicara di tengah jalan. Umar kan langsung ingin pukul laki-laki itu, kemudian laki-laki itu bilang, ya Umar, ya dia istriku. Kata Umar, tidakkah kalian lakukan ini di tempat yang tidak dilihat oleh orang lain? Itu Umar bukan sedang menyuruh mereka melakukan maksiat di tempat yang tidak dilihat orang. Karena itu bukan perbuatan maksiat. Dia sedang dialog dengan istrinya. Jadi itu bukan sebagai dalil bahwasanya boleh kita bilang, ya sudah kalau begitu lakukanlah di tempat yang tersembunyi. Enggak, khawatir itu justru kita jatuh dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan itu dosa besar. Menghalalkan apa yang Allah haramkan itu dosa besar. Dan mengharamkan apa yang Allah halalkan pun itu adalah dosa besar. Sehingga yang mestinya harus dilakukan adalah dialog dengan logika. Terus aja seperti itu. Kalau misalnya kita adalah walinya, Rasulullah SAW membolehkan anak itu untuk dipukul dalam pendidikan. Yang dilanggar kaidah itu oleh kebanyakan orang saat ini, di zaman ini, di lembaga-lembaga pendidikan saat ini. Memukul anak peserta didik itu boleh. Itu ucapan Rasulullah SAW. Dan pukullah anakmu kalau tidak mau sholat di usia 10 tahun. Itu Rasul sudah izinkan. Dan kesalahan-kesalahan apa yang boleh sampai ke tingkat pukulan? Itu kesalahan seperti orang meninggalkan sholat. Dosa besar gitu. Dan ada tahapan-tahapannya. Tidak bisa langsung memukul. Dan saat memukul pun pukulannya itu tidak boleh diberikan saat kita dalam kondisi marah. Ya, sebagian guru yang memukul pun salah kaidahnya. Karena memukul anak itu
tidak boleh dilakukan saat kita sedang marah. Tidak boleh. Saat kita sudah tidak marah baru kita pukul. Tapi kalau saat kita marah kemudian kita pukul, itu bukan pukulan yang mendidik. Tapi itu adalah pukulan balas dendam. Itu kaidahnya. Maka kalau ada guru yang memukul peserta didiknya dalam keadaan dia marah, itu adalah pukulan balas dendam, bukan pukulan mendidik. Itu yang pertama. Yang berikutnya, pukulan itu rasa sakitnya cuman boleh sampai di kulit, tidak boleh tembus ke daging. Lantas bagaimana pukulan yang membuat memar, biru, ungu, hijau? Itu sudah melanggar syariat dalam memukul. Itu. Yang ketiga, saat ingin memukul tidak boleh dengan kayu yang kering dan yang lagi basah banget. Yang kering itu bisa membuat peres. Yang basah banget, kebayang itu pentungan satpam. Kayak begitu tuh. Kayu yang sedang basah banget, itu kan berat. Sehingga saat dipukul bisa bahaya. Tidak basah dan tidak kering pertengahan. Kalau ingin memukulnya dengan kayu, itu kaidahnya dalam pendidikan Islam. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh di tempat-tempat yang mudah cedera. Ada guru yang sengaja mukul anak muridnya itu di tulang kering kakinya. Bonyok, Bu. Itu kagak boleh. Karena itu di tempat yang bisa langsung cedera. Nggak boleh. Mukul kepala tidak boleh. Maka kalau dipukul apa? Tangan. Gitu. Kemudian bagian betis. Gitu, yang tempat-tempat yang tidak mudah cedera. Itu kaidah-kaidahnya tuh guru boleh memukul. Jadi yang ada di TV ya dibenarin juga yang mengkomentar, ya disalahin juga yang mengaku telah benar mendidik dengan memukul. Yang mengomentar salah, yang memukul juga salah. Yang benar mana? Ini syariatnya. Kemudian berikutnya, saat anak itu sudah minta maaf, harus berhenti. Apalagi dia meminta ampun kepada Allah, mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, harus berhenti. Kemudian dibahas dalam kitab itu, orang-orang hari ini justru malah bilang, kalimat-kalimat istighfar kayak gitu, ampun-ampun itu cuman hilah saja, biar tidak kena hukuman. Akhirnya guru memahaminya, ini mah hilah, bohong, dipukul. Itu justru dia telah mengajarkan yang salah. Mestinya guru itu tetap mengajarkan kebaikan sekalipun di saat momen seperti itu. Saat guru ingin memukul, kemudian santri langsung astagfirullahaladzim. Berhenti guru itu. Sekalipun anak ini, gampang lah. Pokoknya nanti kalau udah kita melanggar, kita bilang astagfirullah aja. Nanti guru gak akan mukul. Biarin, Bu. Nanti suatu saat dia akan sadar betapa tingginya derajat orang yang menghormati kalimat-kalimat thayyibah. Gitu. Sebenarnya itu pendidikan yang sangat mahal. Saat anak itu akan dipukul kemudian dia beristighfar, itu sangat mahal pendidikan karena mengajarkan bagaimana namanya kita manusia itu harus mengagungkan Allah dan kalimat-kalimatnya. Itu lebih dari semua hal. Jadi saat dia sudah dewasa, dia pasti akan ngeh tentang tema pendidikan yang sangat mahal ini. Gitu, Bu. Itu tentang tema memukul. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, ada mic mungkin bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, al-ishku ini adalah salah satu penyakit hati atau mabuk cinta. Nah, apakah al-ishku ini bisa dimasukkan ke dalam konteks positif berupa cinta kepada Allah atau mahabbatullah gitu ya? Iya. Seperti terminologinya orang-orang tasawuf gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Taib, apakah al-ishqu ini bisa dibawa kepada hal yang positif? Jawabannya, wallahu a'lam bishawab, saya pribadi melihat tidak bisa. Kenapa? Karena tadi para ulama saat ingin menyebutkan cinta kepada Allah, para ulama bahasanya adalah mahabbatullah gitu. Atau yang lain al-unsu billah. Al-unsu merasa nyaman berduaan dengan Allah. Makanya dengan kalimat al-unsu billah, al-unsu billah. Adapun al-ishku selalu digunakan pada hal yang negatif. Gitu, selalu digunakan pada hal yang negatif, cinta yang berlebihan terhadap dunia disebutnya dengan al-ishku. Sebenarnya dengan al-ishku. Kalau cinta yang berlebihan kepada Allah dan Rasulnya dan syariat ini, itu disebutnya mahabbah. Makanya disebutnya mahabbatullah, mahabbatun nabi, habibun nabi, hibbun nabi, mahabbatullah, mahabbatun nabi, dan seterusnya. Al-hubbu fillah, gitu. Kalimat-kalimat ulamanya banyaknya menggunakan kalimat mahabbah. Ahabba yuhibbu, gitu. Nah, sehingga cinta yang berlebihan kepada yang positif justru tidak disebut dengan cinta yang berlebihan. Justru itulah cinta yang sesungguhnya. Karena kalimat berlebihan itu identik pada yang negatif. Gitu? Cinta yang berlebihan itu identik pada negatif. Nah, kalau makan jangan berlebihan. Nah, kalau senang sama orang tuh jangan berlebihan senangnya. Nah, kalau kamu mencintai hobimu jangan berlebihan. Nah, kalau main jangan berlebihan. Nah, kalau bicara jangan berlebihan. Nah, jadi berlebihan itu sebenarnya ruang lingkupnya adalah pada hal-hal yang negatif. Apakah kita bisa menyebutkan cinta yang berlebihan kepada Allah? Gak bisa. Karena sesungguhnya cinta yang besar kepada Allah itulah hukum asalnya cinta. Tidak disebut cinta yang berlebihan. Kamu jangan cinta berlebihan kepada Allah. Gimana? Tidak bisa. Nah, sehingga al-ishqu itu memang biasa digunakan kepada hal-hal yang negatif. Al-ishqu itu cinta yang berlebihan dalam mencintai. Gitu. Kalau misalnya bisa nggak kita gunakan itu kepada misalnya Allah, berlebihan dalam mencintai Allah? Tidak pas. Sehingga temanya adalah mencintai Allah. Harus seperti apa? Sebesar-besarnya. Harus melebihi cintanya kita kepada anak-anak, pasangan kita, dunia kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Suatu hari Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya engkau lebih aku cintai dari seluruh orang kecuali diriku." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Belum beriman." "Ya Rasulullah, kalau begitu engkau adalah orang yang paling aku cintai dari semua orang termasuk diriku." Al-an ya Umar. Sekaranglah ya Umar, itu cintamu yang benar. Jadi tidak disebut dengan cinta yang berlebihan. Gitu. Melainkan cinta yang benar. Cinta yang benar adalah cintanya kepada Allah. Seperti apa? Wah, sangat luar biasa gitu. Sehingga tidak disebut dengan cinta yang berlebihan, melainkan cinta yang hakiki pada Allah, dan yang positif itu adalah cinta yang hakiki. Hakikat cinta itu adalah mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada diri kita sendiri maupun kehidupan kita sendiri. Sehingga al-ishqu itu, oleh karenanya al-ishqu itu selalu disebut di tema penyakit-penyakit hati dan tidak disebutkan di tema amalan-amalan hati. Adapun tentang cinta yang disebutkan di amalan-amalan hati itu menggunakan kalimat mahabbah, al-mahabbah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan? Mumpung masih ada waktu. Beres? Atau kadang ada umahat yang ingin bertanya cuman malu di forum. Sehingga mungkin nanti panitia menyiapkan kertas.
yang bisa pertanyaannya ditulis sehingga tidak merasa malu untuk menulis pertanyaan berkaitan dengan apapun. Karena biasa kajian itu bisa lebih terasa manfaatnya jika di sesi tanya jawab. Gitu. Karena kadang pemateri itu tidak bisa mengetahui mana yang sedang dibutuhkan oleh audiennya dan seterusnya. Sehingga dibukalah sesi tanya jawab. Dengan kertas bisa disiapkan nanti dengan kertas dan dilipat saja. Tuh, wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama kita cobakan dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.